Di balik percetakan Al-Quran banyak sekali kasus-kasus. Ada orang yang mengambil korupsi dari percetakan Quran. Ada orang mengambil keuntungan di balik dana haji. Ada yang mengkorupsi dana haji, dana Al-Quran, dana ini dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang menjual atas nama haji dan umrah demi kepentingan mereka. Masalah mereka menipu atau tak menipu, yang penting kami datangkan duit. Nah ini. Kemudian Allah katakan, perumpamaan mereka di dalam Al-Quran, kata Allah, seperti binatang, seperti guguk, kata Allah. Kenapa kau seperti itu? Mereka selalu mengharapkan dunia. Mereka selalu, apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan kita, Allah kuatkan, Allah ridhai kita, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Allah anugerahkan anak-anak yang selalu taat kepada Allah, yang rajin beribadah, yang sayang kepada kedua orang tuanya. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi, Allah luaskan rezekinya. InsyaAllah semua kita mudah-mudahan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau di maghrib ini kita ingin coba mengangkat, kita istirahat dulu dari al-kabair, dari dosa-dosa besar, karena wajah-wajah berdosa semua kita ini, insyaallah mudah-mudahan kita coba angkat 7 karakter binatang pada manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai satu perumpamaan, kita coba ambil hikmahnya dari apa yang Allah sampaikan. Di dalam Al-Quran ada 7 karakter binatang yang Allah sematkan, yang Allah tuliskan. Tujuannya adalah karakter itu sebagai perumpamaan bagi umat manusia. Jika Allah melakukan atau mengatakan atau permisalan tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jika ada manusia yang melakukan sama hal seperti tersebut, maka tak ubahnya manusia tersebut seperti binatang. Pernah Allah berkata, ketika manusia itu mempertuhankan hawa nafsu dia, memperturutkan hawa nafsu dia, mereka seperti kalbahaim, gitu, seperti binatang ternak. Balhum adal, gitu, tapi mereka jauh lebih parah daripada itu, atau lebih sesat atau lebih menyesatkan. Nah, di dalam Al-Quran kata Allah paling tidak ada 7 karakter binatang. Yang pertama kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah kata, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sebelum ini kita lihat Bapak Ibu, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada. Apa kata Allah? Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti binatang yang Allah sebut sebagai kalbun dalam Al-Quran. Kalbun itu bahasa lainnya dog. Tahu Bapak Ibu ya? Guguk. Allah sebut dalam Al-Quran sebagai guguk. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, maka dia juga tetap akan mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka
kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingin saya angkat sedikit Bapak Ibu. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya ayat ini, ada orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang mendustakan syariat-syariat Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innal ladzina yakfuruna Allaha wa rusulih wa yufarriquna wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Kata Allah, ada orang-orang yang kufur dan kafir dan ingkar akan Allah dan Rasulnya. Ada juga orang-orang yang ingin memisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian mereka berkata, nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Sampai-sampai Allah kata dalam Al-Quran, mereka wa yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka jadikan itu jalan bagi mereka untuk mendapatkan dunia. Maksudnya apa? Di dalam ayat yang kedua tadi Allah berkata, ada sekelompok orang yang mengambil manfaat dari keimanan mereka. Tapi ada sekelompok orang yang kufur akan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya mereka ingkari. Bahkan mereka tidak mau menjalankan hal demikian. Kita ambil contoh, ada orang yang tidak taat kepada Allah, ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar kepada Allah. Itu pada hakikatnya mereka sedang bermaksiat. Tetapi yang uniknya lagi, di balik kemaksiatan mereka tak merasa bersalah akan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, mereka menginginkan membedakan mana Allah dan Rasul. Kami hanya beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasul, atau sebaliknya, kami beriman kepada Rasul tapi kami tak beriman kepada Allah. Adakah di antara manusia hari ini yang seperti itu? Ada. Mereka hanya beriman kepada sebagian ayat-ayat Al-Quran, tapi sebagian lagi mereka tak beriman. Kita ambil contoh. Apa contohnya? Ada orang-orang yang percaya dengan perintah di dalam Al-Quran dan larangan, tapi ada orang yang tak percaya. Kata Allah, hukum nikah beda agama haram, tapi kata mereka hukum nikah beda agama tidak haram. Kata Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat Natal haram, tapi bagi mereka tidak haram. Kata mereka bahwa riba itu, kata Allah riba itu haram, kata mereka tak haram. Kata mereka bercampur laki-laki dan perempuan itu haram, tapi sebagian mereka mengatakan tidak haram. Nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Mereka beriman sebagian, tapi sebagian lagi mereka tak beriman, mereka ingkar. Yang lebih parah daripada hal demikian, ada yang disebut dengan orang alim, orang yang berilmu, tapi mereka justru mengingkari keilmuan mereka dan mereka mengingkari agama. Pada ayat yang tadi kita bacakan, pada ayat yang pertama, apa kata Allah? Allah katakan perumpamaan mereka, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang memperjualbelikan agama dengan keilmuan mereka, orang-orang yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia mereka, Allah sebut mereka sebagai seperti binatang yang Allah sebutkan, Allah misalkan seperti guguk. In tahmil alaihi yalhas wa in tatruku yalhas. Kalau kau biarkan mereka, dia tetap akan menjulur. Tidak engkau biarkan, mereka tetap akan menjulur. Ini binatang tadi. Apa maksudnya? Secara lebih eksplisitnya Allah katakan begini. Ada orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dunia. Jadi begini Bapak Ibu. Misal, ada orang yang memperjualbelikan nasab dia karena dianggap nasabnya mulia untuk menghadirkan duit. Jadi sekalipun dia melakukan perbuatan tercela, tapi karena nasab dia baik, diperjualbelikan nasab itu sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Yang pertama. Yang kedua contohnya, ada orang-orang yang memanfaatkan solawat. Dia gunakan solawat itu untuk mencari duit. Bagaimana caranya? Dibuatlah solawat itu seindah mungkin,
Tapi di belakang solawat tadi mereka panggungkan solawat tadi, kemudian bercampur laki-laki perempuan yang hadir berdatangan untuk mendapatkan duit dan keuntungan. Berarti yang dijualnya apa? Solawat. Apa yang dijualnya? Agama. Sama halnya dengan orang-orang yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik. Sama. Itu lebih luas lagi. Bahkan ada yang lebih parah, ada. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat agama, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan dunia. Kita ambil contoh. Mereka katakan bahwa tidak ada ayat yang berbicara tentang penghafal Al-Quran atau kewajiban menghafal Quran. Oke. Tapi apa tujuan mereka menyampaikan demikian? Untuk mengatakan kepada dunia, untuk mengatakan kepada manusia, buat apa kami menjadi penghafal Quran? Tapi ada orang-orang yang sengaja mengangkat isu-isu kontemporer, isu-isu kontroversi seperti ini untuk menjadi kepentingan mereka. Nah, ini posisi penting, Pak. Kita ambil contoh yang lain. Ada orang yang sengaja membuat konten-konten sedekah, tapi tujuan konten sedekahnya, mohon maaf ya, konten-konten sedekahnya dibuat dulu, dihina dulu orang lain, dicaci maki dulu orang, baru kemudian dia sedekah. Ini sebenarnya penjualan agama. Mereka memperjualbelikan agama. Ada orang-orang yang memperjualbelikan fatwa demi dunia. Bahkan mohon maaf yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang sengaja menjual Al-Quran demi untuk mendapatkan duit. Sudah terjadi kasusnya? Sudah. Apa kasusnya? Di balik percetakan Al-Quran banyak sekali kasus-kasusnya. Ada orang yang mengambil korupsi dari percetakan Quran. Ada orang mengambil keuntungan di balik dana haji. Ada yang mengkorupsi dana haji, dana Al-Quran, dana ini dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang menjual atas nama haji dan umrah demi kepentingan mereka. Masalah mereka menipu atau tak menipu, yang penting kami datangkan duit, gitu mereka. Nah ini, kemudian Allah katakan, perumpamaan mereka di dalam Al-Quran, kata Allah, seperti binatang, seperti guguk, kata Allah. Kenapa kok seperti itu? Mereka selalu mengharapkan dunia. Mereka selalu, apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Maka kata Allah, demikianlah itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Kemarin itu kasus yang lagi tenar juga, seorang transgender berangkat umrah, dan sebagian para ulama mengecam perbuatan tersebut. Kenapa? Karena dia berada di pihak perempuan padahal asalnya laki-laki. Bayangkan Pak, bisa lolos. Seorang laki-laki memang secara sifat dia memilih perempuan, secara sifat dia pilih perempuan, tapi pada hakikatnya dia laki-laki. Cuma ketika dia berangkat umrah dia justru pilih sebagai seorang perempuan, dan ini masalah. Maka dilaknat, itu dikecam oleh para ulama. Artinya apa? Banyak hal yang perlu kita usut di situ. Mana pihak travelnya? Mengapa kok dibiarkan? Apa masalahnya? Allah sudah melaknat perbuatan orang-orang yang merubah kelamin dia. Setiap orang yang merubah perciptaan Allah itu hukumnya sudah haram. Allah laknat. Bahkan Allah melaknat syabbahar rijal bin nisa wan nisa bir rijal. La'anallah, Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi demi karena keuntungan itu bisa lolos, Pak. Uniknya lagi, kok bisa lolos? Ini menjadi poin penting bagi kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Binatang ternak itu tidak memiliki keistimewaan, nilai jual hanya terletak pada beratnya saja.
Kata Allah, kemudian ada manusia-manusia yang Allah permisalkan seperti kalbahaim, seperti binatang ternak, balhum adal. Ini kedudukan manusia di dalam Al-Quran Allah sebut. Ada manusia yang kedudukannya sudah begitu rendah daripada binatang. Siapa mereka? Yang memperturutkan hawa nafsu dia. Orang yang memperturutkan hawa nafsu dia tak lebih daripada binatang. Bahkan lebih parah. Sampai para ulama mengatakan binatang ternak saja jelas itu harga dia. Bahkan mereka jauh lebih parah daripada binatang ternak. Bahkan tidak dihargai. Tidak memiliki harga. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah, seperti kera. Seperti kera. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Allah permisalkan manusia itu seperti kera. Apa kata para ulama? Ironisnya, setelah mereka melakukan pelanggaran, mereka justru tidak merasa bersalah, malah membanggakan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, sekarang banyak manusia begitu, Pak. Bangga melakukan dosa. Makanya saya katakan, ada orang yang mencela Al-Quran, tapi mereka justru bangga. Kita ambil contoh. Ini videonya lagi viral, lagi rame juga, Bapak. Ada satu podcast yang sedang berbincang tentang Al-Quran. Mereka sedang berbincang tentang Al-Quran. Apa mereka katakan? Buat apa menjadi penghafal Quran? Tapi di situ sebenarnya mereka bukan ingin katakan kepada kita betapa indahnya menjadi seorang penghafal Quran. Bukan. Tapi justru mereka ingin mereka katakan kepada kita, penghafal Quran itu menjadi sebuah jokes, menjadi sebuah anekdot. Lucu gitu mereka. Al-Quran tak ada berbicara tentang hal demikian. Al-Quran tak ada mewajibkan kita menghafal Quran, kata dia. Yang paling parahnya lagi, sampai dia katakan bahwa dalam podcast tersebut, apa kata beliau? Bahwa hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, yang kelak memakaikan jubah kepada kedua orang tuanya, hadisnya palsu, kata dia. Padahal Pak, hadis dia bukan palsu. Dihasankan oleh para ulama. Bayangkan, berani mereka mengatakan, demi apa? Demi ketenaran, demi keuntungan, demi dunia. Bahkan yang lebih parah lagi mereka katakan, apa mereka katakan? Bahwa para penghafal Quran, orang yang menghafal Quran itu, tingkat pemahamannya, tingkat kepintarannya itu level paling rendah, kata dia. Coba Pak, tingkat paling rendah. Kalau kita mau merujuk kepada sejarah, tidak ada satupun ilmuwan muslim yang tidak hafal Al-Quran. Tidak ada satupun ilmuwan muslim yang tidak hafal Al-Quran. Kalau kita mau jujur lagi, coba lihat kaum-kaum Yahudi itu. Rata-rata ilmuwan mereka mempelajari Al-Quran. Itu rata-rata mempelajari Al-Quran. Ini menjadi satu permainan bagi mereka, Bapak Ibu. Cara mereka menghancurkan kita melalui jalur pemahaman Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu, ketika video ini tersebar di kalangan masyarakat awam, mereka akan katakan betul. Apa tujuannya kami memasukkan anak kepada penghafal Quran? Dulu sudah kita rasakan Pak. Berapa banyak manusia orang tua yang tak senang dengan anaknya menjadi penghafal Quran. Bahkan masuk ke dalam pesantren belajar agama, nggak senang. Apa alasannya? Nanti kalau mereka selesai paling jadi tukang baca Yasin. Paling mereka akan jadi apa? Susah mencari kerja. Itu mereka begitu. Orang tua zaman dulu begitu. Untung alhamdulillah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Mereka sadar akan kelebihan Al-Quran. Nah, orang-orang seperti ini bermunculan Pak. Tapi mereka tidak merasa bersalah. Berdosa tapi tak merasa bersalah. Kita ambil contoh. Para koruptor itu merasa bersalah enggak dia? Di lisan dia bersalah.
Tapi sebenarnya dia berharap dia tak bersalah itu. Dan biasa-biasa saja. Orang kalau buat dosa, nampak dari wajah dia merasa betul bersalah itu. Tapi ini tak nampak. Ini karena apes saja. Coba kalau nggak apes, kata dia, tetap aja tersenyum. Coba bayangkan. Hanya karena apes saja. Kalau tidak apes itu mereka tidak akan merasa bersalah itu. Coba Bapak Ibu lihat, bayangkan. Kasus orang yang memanipulasi, melakukan percetakan uang palsu itu. Dah berapa triliun itu yang tersebar di negara kita nih. Duit yang mereka lakukan, penipuan itu. Karena yang bermain bukan sedikit juga. Berapa banyak uang palsu yang mereka sebarkan. Pertanyaannya adalah, selama bertahun-tahun, pernahkah mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka? Melakukan tipu daya terhadap hal demikian? Tidak. Tidak. Kenapa mereka tak merasa bersalah? Kenapa mereka tak merasa bersalah? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu tidak berada dalam koridor-koridor agama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap tidak akan mendapatkan hukuman secara langsung di dunia. Bahkan Allah mungkin, kata mereka, mungkin dalam hati mereka, kalau kami dah buat dosa, cukup bertobat kepada Allah, Allah terima tobat kami. Gitu deh. Begitukah? Ya. Di dalam agama. Tapi Allah buktikan. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga Pak. Sepandai-pandainya mereka menyembunyikan hal demikian, tapi ternyata tercium juga. Bayangkan kasusnya. Bisa di salah satu universitas membuat percetakan uang palsu. Dan ternyata uang palsunya hampir mirip dengan uang yang asli. Dan itu tidak mungkin satu orang kan. Ternyata setelah dicek berbagai macam manusia di situ yang terlibat. Pertanyaannya, kok mereka tidak merasa berdosa melakukan manipulasi, penipuan-penipuan seperti itu? Dalam video kemarin itu, seorang ibu-ibu ketika ngambil uang di ATM, kebetulan tempatnya di situ. Apa kata dia? Aku tak berani ngambil uang lagi, kata dia. Aku curiga ini duitnya antara asli apa tidak, kata dia. Karena memang ketakutan Pak. Karena bukan hanya sedikit, bukan hanya sekitar 100-200 juta Pak. Triliunan yang mereka sudah manipulasi itu duit. Yang sudah tersebar di mana-mana. Mereka jadikan apa? Bahkan mohon maaf, hampir sulit untuk menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Apa ada di warung-warung kecil itu pakai scan untuk membuktikan ini asli apa palsu? Ada Pak. Berarti Bapak Ibu bayangkanlah sudah berapa banyak uang palsu yang tersebar itu. Jangan-jangan dah sampai ke Pekanbaru kan? Itu yang kita takutkan. Baik, itu yang ketiga. Jadi karakter kera. Nah, ada karakter kera. Adakah karakter yang lain yang terdapat pada sifatnya kera itu? Ada rakus. Makanya Bapak Ibu lihat, perhatikan. Sudah triliunan rupiah yang mereka lakukan percetakan tersebut. Pertanyaannya, kok mereka nggak puas juga? Akhirnya apa yang terjadi? Kerakusan mereka menyebabkan mereka terjerumus dalam kesalahan. Andai kata mereka di tengah jalan mereka bertobat, mungkin sampai sekarang nggak tahu Pak. Tapi karena rasa rakus yang mereka miliki tadi, itulah yang mereka lakukan sekarang. Sama Pak. Ada orang yang rakus akan jabatan. Ada orang yang rakus dengan kekuasaan. Ada orang rakus dengan dunia. Kerakusan mereka terhadap dunia. Kera itu begitu Pak. Karakter kera itu begitu. Rakus dia. Kera itu rakus. Nampak satu pisang. Belum habis pisang yang satu nih Pak. Ditengoknya ada pisang lain. Diambilnya lagi tuh. Bahkan dia tak suka kalau ada yang lain yang ngambil. Berebut gitu. Padahal di tangannya masih ada tuh. Sama Pak. Begitulah karakter manusia sekarang nih Pak. Rakus dengan dunia itu. Padahal tangannya tak mampu memegang semua Pak. Tak mampu tangan kita ini memegang semua. Tapi mengapa kerakusan yang tertanam dalam diri manusia? Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalik. Qul hal أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَةً
wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adalla an sawa'as sabil. Selain daripada kera, Allah juga sebut mereka seperti babi. Dan orang-orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bapak Ibu dah tahu karakter-karakter babi? Apa karakter babi itu? Salah satu karakter babi itu selalu menikmati tempat yang busuk. Tempat yang busuk itu selalu disukai. Jadi babi itu tak mau tempat yang harum, tak mau tempat yang bagus, tak mau dia. Dia selalu mau di tempat yang busuk, yang buruk saja. Karakter manusia-manusia yang fasik, karakter manusia-manusia penyembah. Jadi gini Bapak Ibu, kita boleh lihat orang-orang yang berperangai buruk, mereka tidak akan nyaman ketika duduk dengan orang yang punya perangai yang baik. Mereka akan duduk bersama orang-orang yang satu perangai dengan dia. Sama halnya pelaku narkoba, dia tidak akan mau duduk dengan orang yang tidak pelaku narkoba. Kenapa? Ini bukan kawanku gitu deh. Sama peminum khamar, dia tak akan mau duduk dengan orang yang tidak peminum khamar. Karena kalau orang yang tidak minum khamar ini, dia tak dapat jatah dia. Sehingga ketika duduk dengan orang-orang minum khamar, dia bisa membeli khamar, bisa duduk, bisa barang, bisa nyambung, bisa mabuk sama-sama. Salah satu karakter babi itu adalah dia suka di tempat yang busuk, di tempat yang buruk. Nah manusia hari ini, pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kemaksiatan, apa kata kata Syekh Arsyad Al-Banjari ketika muridnya bertanya pengibaratan dunia, apa kata beliau? Dunia ini diibaratkan sebagai satu hal yang busuk, kata dia. Loh kok kenapa manusia mau hidup di tempat yang busuk? Karena sudah terbiasa, kata dia. Makanya diibaratkan sama beliau, ketika ada orang tinggal di tempat yang busuk. Misal ini ada tempat pembuangan sampah. Kemudian ada orang tidak ada tempat lagi, dia akan tinggal di situ. Akhirnya dia buat tempat gubuk kecil dan tinggal di samping tempat pembuangan sampah tadi. Pertanyaannya adalah busuk enggak pembuangan sampah tadi? Busuk. Tapi mengapa dia tetap tinggal di situ? Pertanyaannya adalah tidak ada tempat lain untuk tinggal. Artinya apa? Dia terpaksa tinggal di situ. Ketika dia terpaksa tinggal di situ, lama kelamaan dia menjadi terbiasa dengan keadaan begitu. Begitulah umat manusia hari ini. Dulu dianggap dosa tadi itu hal sangat-sangat luar biasa. Orang takut dengan berbuat dosa. Tapi mengapa hari ini dosa itu menjadi hal biasa? Karena pada hakikatnya dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa, itu menjadi hal yang biasa. Makanya korupsi itu kenapa di negara kita ini menjadi hal yang biasa? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Karena orang sudah menganggap itu perbuatan hal yang biasa. Makanya Bapak Ibu boleh lihat di hadapan manusia-manusia hari ini, ketika ada kecurangan-kecurangan kecil dalam jual beli, mereka akan katakan itu udah sering terjadi, kata dia. Biasa, udah dianggap biasa dah tuh, kata dia. Coba, yang salah dianggap biasa. Apa masalahnya? Karena dari awal tidak ada yang menghalang hal demikian. Memaksakan melakukan perbuatan maksiat, pada hakikatnya nanti di akhir mereka akan menjadi terbiasa dengan maksiat tersebut. Itu sulit Pak, sangat sulit sekali. Begitulah yang terjadi hari ini. Mengapa begitu merajalelanya dosa, zina dan lain sebagainya? Kita ambil contoh, berpegang tangan laki-laki perempuan. Dulu Pak, orang zaman dulu tak mau Pak berpegang tangan laki-laki perempuan di tempat umum tuh, tak mau Pak, malu orang, malu. Di tangan siapa aku pegang? Nah, begitu itu cuma pegang tangan Pak. Malu orang. Sekarang tidak. Sampai dikata kok peganglah tangan dia tuh biar nampak mesra sedikit. Nah, coba bayangkan, malah disuruh. Ketika kita katakan kok berpegang tangan hukumnya haram loh. Jawaban mereka sederhana Pak. Biasa aja, cuma pegang gitu aja pun nafsu aja nggak ada, kata dia. Coba bayangkan Pak. Karena mereka sudah terbiasa melakukan maksiat. Maksiat kalau sudah biasa kita lakukan, itu akan menjadi terbiasa di kalangan kita Pak. Kita ambil contoh yang lain. Ketika seorang yang berdusta dan dianggap hal biasa, misal ada anak berdusta berbohong, orang tuanya tidak memberikan hukuman kepada anaknya yang berbohong, maka kelak kebohongan anak itu menjadi hal yang biasa bagi anak tersebut. Uang bapak tidak pernah marah kok.
Sehingga dia akan buat kepada yang lain, bukan hanya kepada kita saja. Dia akan berbohong kepada siapapun. Kenapa? Karena bagi orang tua, dia berbohong itu tidak mendapatkan hukuman. Tidak dimarah sama orang tua, kata dia. Sehingga ketika mereka melakukan kebohongan yang lain kepada orang lain, mereka biasa-biasa saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu memahami ini karena Allah menunjukkan kepada kita karakter-karakter tersebut agar kita bisa menjauhi. Kemudian yang kelima, seperti laba-laba, kata Allah. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut uttakhadat baina wa inna awhanal buyuta la baital ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Ini perumpamaan bagi mereka yang syirik-syirik, Pak. Orang-orang yang suka mengambil bantuan kepada manusia, yang selalu berharap pertolongan kepada manusia, yang selalu mengambil pertolongan kepada dukun, kepada siapapun, kepada jin, kepada setan, kepada hantu. Ini adalah pertolongan yang lemah. Kenapa Allah mengambil perumpamaan ini? Karena Allah tahu, Pak. Apa yang Allah tahu? Bahwa kelak di akhir zaman itu banyak manusia-manusia yang tak datang kepada dia untuk minta bantuan. Sehingga Nabi bilang kepada Ibnu Abbas, wa ini jitama'al qawmu ala an yadurruka la yadurruka bisyai' illa qad kataballahu alaik. Wa ini jitama'al qawmu ala an yanfa'uka bisyai' la yanfa'uka bisyai' illa qad kataballahu alaik. Tapi hadis sebelumnya Nabi kata begini. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau mau meminta, minta kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan dan perlindungan, mohon kepada Allah. Kenapa Nabi katakan kepada ini kepada Ibnu Abbas? Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, kelak akan ada manusia-manusia yang menjadikan makhluk sebagai tempat mereka berlindung. Mereka mengambil ittakhadhu makhluqan. Mereka akan jadikan makhluk-makhluk itu tempat mereka berlindung. Kita ambil contoh. Ketika ada orang yang mohon maaf. Sulit mencari pekerjaan. Mereka akan datang kepada kepala dinas, kepada orang-orang yang berkuasa. Bang, tolong masukkan anakku ke situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada manusia. Kata abang tadi, oke, nanti aku masukkan ke tenaga honor ya. Ya, bayar aja 20 juta. Nah, sudah dua salahnya, Pak. Satu, dia berharap kepada manusia. Yang kedua, sudah main suap. Yang ketiga, dibayar, Pak. Setelah dibayar 20 juta, ternyata tak lulus. Tak diterima juga. Ngamuk dia sejadi-jadinya. Duit sudah dikasih, tapi juga tidak diterima, kata dia. Coba bayangkan, Pak. Mereka yang ketiga dusta kepada Allah. Mereka tak sadar bahwa mereka segala sesuatu itu adalah keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Akhirnya yang terjadi apa? Kebencian mereka terhadap manusia. 4. Banyak kerusakan yang timbul, Pak. Itu karena kita berpangku kepada manusia. Kita berpangku kepada manusia itu untung-untungan, Pak. Untung-untungan. Apa maksudnya untung-untungan? Berpangku kepada manusia itu tergantung pada kekuatan. Kalau manusia ini kuat, punya jabatan tertinggi, mungkin aman. Kalau tidak, ya siap-siap untuk disingkirkan. Bahkan yang paling parahnya lagi, ada yang datang kepada dukun untuk meminta bantuan. Mbah dukun, pokoknya aku mau duduk di situ. Bagaimana caranya terserah. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga dukunlah. Apa kata beliau? Sampai ada bahasa itu. Kalau harapan tak jadi, dukun bertindak, kata dia. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalau ini tidak, pekerjaan tertolak, dukun bertindak. Banyak, Pak, yang bermain dengan, mohon maaf, yang bermain dengan dukun. Karena pengharapan, tak ada lagi harapan yang lain, hanya bermain dengan dukun untuk mendapatkan itu. Bahkan mohon maaf, banyak yang datang ke dukun itu untuk biar kaya. Gimana caranya, kata dia. Bagaimana caranya Pak Simbah, rumah kami ini selamat dari masuknya hantu belau, kata dia. Dikasihlah jimat. Bagaimana rumah kami ini biar selamat dari debt collector. Bagaimana rumah kami ini biar selamat dari ABCD. Nah, begitu, Pak.
Kata Simbah tadi, pergi ke kuburan, ambil tali mayat tadi, gantung di rumah. Kata dia. Makin jadi setan itu masuk rumah. Bukan makin jauh setan itu makin jadi. Inilah yang terjadi di kalangan kita, Pak. Banyak manusia yang Allah dah kata memang dari dulu kata Allah. Allah dah kata banyak orang-orang yang mencari perlindungan bukan kepada aku kata Allah. Karena yang sadar mencari perlindungan kepadaku hanya orang-orang segelintir orang. Bayangkan Pak, ketika para ulama, ada satu cerita yang sangat-sangat menakjubkan kita. Ketika seorang ulama ini berjalan di hutan, ini cerita. Ketika berjalan di hutan, seekor singa yang ganas itu pun bisa berhenti hanya karena kekuasaan Allah, karena keyakinan dia kepada Allah. Dan ini sudah banyak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kita dapat cerita. Dan bahkan Allah Maha Kuasa atas itu segalanya. Bukan tidak. Artinya apa? Kalau manusia mau kembali kepada Allah. Bayangkan Pak, seorang, ini cerita nyata dari orang zaman dahulu. Apa kata mereka? Kami kalau mencuri balak, kata dia. Ini kayu balak kami curi, kata dia. Nah, untuk lepas dari kejaran orang itu kami baca surat Yasin, kata dia. Coba Pak, perbuatan yang dia lakukan mencuri, tapi kemudian memohon perlindungan kepada surat Yasin. Apa kata dia? Tertutup mata orang itu kami lewat bebas, kata dia. Ini perlu juga dituntutnya kadang-kadang. Itu ada suratnya, ada ayatnya di dalam surat Yasin itu. Wahum la yubsirun itu. Kalimat akhirnya wahum la yubsirun kan itu. Surat ayat berapa itu saya lupa. 9 ya. Ayat 9 itu. Sampai saya bilang, wah ini tapi ada tapi yang saya tanya, apa syaratnya Pak? Tidak ada syaratnya. Apa yang harus kami lakukan? Pokoknya yakin saja baca itu terus kata dia. Pokoknya bawa barang apapun baca itu bismillah. Uniknya lagi mencuri barang orang tapi yang dibaca surat Yasin ayat bisa lulus. Artinya apa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Artinya cerita seperti ini meskipun dianggap satu anekdot, tapi bagaimana keyakinan mereka kepada pertolongan Allah itu nyata. Meskipun yang mereka buat perbuatannya yang haram. Memang mencuri itu haram, tapi ketika mereka kembali kepada Allah, Allah juga tidak akan pernah mengindahkan mereka. Allah tidak akan pernah menghindari mereka. Justru Allah akan semakin dekat dengannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini begitu Pak. Ketika kita punya masalah, kita tidak mau datang kepada Allah. Kita akan cari yang lain dulu. Begitu banyak manusia punya masalah hari ini Pak. Banyak manusia punya masalah. Bapak Ibu boleh lihat kalau muka dia sulit tersenyum, itu kusutnya minta ampun, itu sedang banyak masalah seperti itu. Entah masalah rumah tangganya, masalah duitnya, masalah dompetnya dan lain sebagainya. Itu mesti masalah itu Pak. Pertanyakan kepada mereka, sudah datang belum kepada Allah? Sudah mereka cerita belum kepada Allah? Mereka sudah curhat belum kepada Allah? Masalahnya sekarang ini sulit kita dapatkan manusia yang curhatnya kepada Allah. Kenapa? Karena akal mereka berkata, curhat kepada Allah tidak ada solusi. Tapi kalau curhat kepada manusia pasti ada solusi. Itulah kesalahan berpikir manusia hari ini. Kenapa? Menyampingkan kekuasaan Allah. Mereka solat. Mereka ibadah, mereka puasa, mereka zakat, iya. Tapi mengapa mereka tetap tidak percaya kepada Allah? Mereka katakan dalam solat, mereka katakan dalam solat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, hidupku, salatku untuk Allah. Pertanyaannya benar enggak? Enggak seutuhnya benar Pak. Kenapa? Ketika punya masalah, semuanya bukan lari kepada Allah dulu, tapi lari kepada manusia. Setelah buntu mentok sama manusia, baru datang, ya Allah, aku dah usaha ke sana ke sini ya Allah, tapi juga tidak dapat bantuan pinjaman ya Allah, tolonglah ya Allah. Apa kata Allah? Kau datang padaku terakhir, kata dia. Malah makin ditambah sama Allah masalah tadi Pak. Malah makin ditambah oleh Allah. Artinya apa? Karena kita sudah menduakan Allah dan kita sudah menjadikan Allah itu nomor sekian. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sulit Pak bagi kita Pak untuk mengatakan hal demikian. Nah, kemudian yang keenam, seperti nyamuk, yaitu orang yang kelakuannya hanya kerjaannya mengganggu orang lain saja. Nah ini, kalau ini dah jelas nih Pak. Dah banyak orang-orang yang suka mengganggu orang lain, tidak bisa membuat hidup orang lain tenang. Kerjaannya cuma mengganggu aja. Ada orang begitu Pak. Nah, ini mohon maaf nih ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, geng motor selalu mengganggu kenyamanan orang. Geng motor ini selalu mengganggu kenyamanan. Ada aja yang mereka buat. Ada sebab kah? Ada. Apa sebabnya? Mungkin ada sebagian di antara mereka yang mabuk,
Ini lu unik Pak. Orang-orang mabuk nih karena mungkin akalnya tak ada lagi. Atau mungkin akalnya kurang sehat. Sehingga mereka selalu membuat onar Pak. Merusak orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Allah ibaratkan seperti nyamuk. Nyamuk tuh gimana pun tetap di mana kita ada dia. Sehingga mohon maaf itu kerjaannya cuma menggigit aja. Gigit terus sama nyamuk. Sakit memang sakit. Nah, tapi itulah kelakuan manusia Pak. Juga ada yang seperti itu. Tak suka melihat orang senang atau sebaliknya senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, SMS lah kalau begitu. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang senang melihat orang susah. Artinya apa? Ya itulah manusia gitu deh. Tengok tetangga dia baru beli mobil, ada mulut dia mengatakan itu hasil korupsi itu gitu deh. Nah, coba bayangkan. Nah, ini kelakuan manusia zaman sekarang ini bawaannya cepat kali suuzon. Sangat cepat suuzonnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ketujuh Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah di dalam Al-Qur'an yang ketujuh seperti keledai. Mathalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum tersebut yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karakter ini itu mohon maaf Bapak Ibu, di dalam agama kita itu tidak ada agama yang benar Pak. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling benar di muka bumi ini kecuali agama Islam. Sekarang Bapak Ibu akan mendengar kalimat seperti yang saya katakan ini. Al-Quran Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Islam bukanlah salah satu-satunya agama yang paling benar. Kalaulah kalimat seperti ini di Bapak Ibu dengarkan, itu mesti keluar dari mulutnya kaum munafik yang mengatakan bahwa kebenaran bagi semua agama yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa agama yang paling mutlak kebenarannya adalah agama Islam, tidak ada agama yang lain. Bahkan semua nabi itu agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam. Agama Nabi Isa itu Kristen? Tidak. Agama Nabi Ibrahim itu Yahudi? Bukan. Tidak ada Pak. Oh, Ibrahim punya agama sendiri namanya Ibrahim? Tidak ada. Semua nabi agamanya Islam. Aslamtum aslamna li rabbil alamin. Semua nabi beragama Islam. Artinya apa? Allah ingin katakan kepada kita bahwa kebenaran agama Islam mutlak. Maka Bapak Ibu jangan salah. Kenapa sekarang bermunculan orang-orang yang mengatakan semua agama itu benar? Itulah kaum-kaum munafik yang ingin menjauhkan pemahaman kita daripada nilai-nilai agama. Agar kita ini termasuk orang-orang yang tidak mengenal agama. Sampai-sampai kita jauh daripada agama. Sampai berani mereka katakan bahwa semua agama itu benar. Hanya saja jalan menuju kebenaran itu berbeda-beda. Nah, ini kalau udah kayak gini Pak, itu namanya pluralisme. Artinya apa? Pluralisme agama. Kita diajak untuk membenarkan semua agama. Sama halnya Pak. Kita mengucapkan selamat Natal, kita dituntut untuk membenarkan keberadaan agama itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau kita hari ini dituntut untuk membenarkan keberadaan agama yang lain. Itulah program mereka dan proyek mereka untuk merusak agama kita, untuk merusak agamanya seseorang. Sehingga apa yang terjadi Pak? Dengan gaya berpikir yang demikian kita dibuat ragu dengan agama kita. Misal saya katakan, kalau ada orang mengatakan kepada Bapak Ibu begini, semua agama itu benar kok.
menuju Tuhan yang satu, hanya saja caranya berbeda-beda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalaulah semua agama itu benar, kira-kira saja, ada ndak kebenaran yang mutlak di situ? Ndak ada kebenaran mutlak lagi sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi perbedaan akidah bagaimana? Dalam agama kami begini benarnya, dalam agama itu benarnya. Ujung-ujungnya tidak akan ketemu, Pak. Makanya Allah kata di dalam Al-Quran itu, innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lain, hanya agama Islam. Kenapa? Kalaulah agama yang lain itu benar, seperti yang dikatakan oleh mereka, itu Allah dah katakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha, kata Allah. Apa kata Allah? Sudah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3, kata dia. Itu sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Bahkan lebih tegas lagi Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha Isa bin Maryam. Sampai dikatakan begitu dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah menolak kebenaran-kebenaran yang lain. Maka Allah katakan agama yang paling diridai oleh Allah dan yang paling benar adalah agama Islam. Nah, mereka hari ini, kaum Yahudi, Nasrani, berusaha menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman demikian. Jadi biar kita nindak seutuhnya yakin dengan Islam, dibuatlah kita goyang dengan nilai-nilai keislaman itu. Sehingga pada hakikatnya apa? Pada akhirnya apa? Kita terjerumus dalam pernyataan yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.